Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pembentukan struktur organisasi. Istilah organisasi sendiri tentunya sudah familiar di telinga banyak orang. Namun, mungkin ada beberapa pokok pembahasan yang belum diketahui oleh banyak orang tersebut. Maka dari itu, izinkan saya, Arham Zain, dari kelas 1C Prodi D4 Keuangan, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang, menjelaskan mengenai pembentukan struktur organisasi. Maka dari itu, simak video ini hingga selesai. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan di video ini, yang pertama yaitu prinsip organisasi. Yang kedua, tipe struktur organisasi. Dan yang terakhir, budaya perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai subbab yang pertama, yaitu prinsip organisasi. Prinsip organisasi sendiri bertujuan untuk memberikan petunjuk membangun sebuah organisasi supaya lebih efektif dan efisien pada situasi yang bergerak maju dan kompleks. Menurut Fayol tahun 1916, pada bukunya yang berjudul Journal of Industrial Management, menguraikan ada 14 prinsip organisasi, yaitu yang akan ditampakkan pada gambar berikut. Prinsip organisasi yang akan saya jelaskan pertama yaitu pembagian kerja atau division of work, yaitu pembagian kerja individu di organisasi untuk menciptakan sebuah pengalaman dan terus mengasah keahliannya. Sebagai akibat, individu tadi sanggup lebih produktif dan juga menguntungkan. Yang kedua yaitu wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility, merupakan kunci pada prinsip organisasi atau manajemen saat organisasi itu dibangun. Kedua prinsip ini tentunya saling berhubungan dan akan menghubungkan para manajer dan juga ke bawahannya. Yang ketiga yaitu disiplin atau disiplin, berhubungan dengan kewenangan. Maka pemegang kewenangan setidaknya sanggup menanamkan rasa disiplin terhadap dirinya sendiri. Sebagai akibatnya, serta nantinya mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan yang sinkron menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Yang keempat, kesatuan perintah atau unity of command dapat diartikan sebuah prinsip wewenang perintah yang akan diterima bawahan dan tentunya diberikan dari seorang yang posisinya lebih tinggi dalam pekerjaannya. Yang kelima yaitu kesatuan pengarahan atau unity of direction, adalah prinsip manajemen yang berkata setiap golongan pekerjaan yang mempunyai tujuan sama wajib mempunyai satu planning dan dipimpin seorang manajer. Bisa dibedakan menggunakan unity of command yang ada di fungsi personalia, sedangkan unity of direction di fungsi struktur. Yang keenam yaitu subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum atau subordination of individual interest to general interest, menyatakan bahwa tiap karyawan wajib mengabdi kepentingan individu pada kepentingan perusahaan atau organisasi yang dijalaninya. Yang ketujuh yang tidak kalah penting yaitu penggajian atau remunerisasi, merupakan pembayaran upah dan cara pembayaran yang adil serta memberikan kepuasan yang aporisma bagi pegawai dan atasannya. Dengan memakai sistem upah dan honor yang memuaskan, nantinya pasti sanggup merangsang pegawai untuk bekerja lebih rajin lagi. Yang kedelapan yaitu pemusatan atau centralization. Prinsip manajemen ini bisa disimpulkan untuk seluruh organisasi itu memiliki pusat dan berpusat pada titik tertentu. Prinsip ini sangat menampakkan batas di mana wewenang itu dipusatkan ataupun dibagi dalam suatu organisasi. Yang kesembilan yaitu rangkaian perintah atau chain of command.
diartikan sebagai prinsip manajemen yang mengharuskan perintah menurun dari atasan ke bawahan, serta selalu mengambil jarak terdekat. Ketertiban atau order yang ke-10 merupakan kondisi primer lantaran biasanya terdapat orang yang bisa bekerja dalam keadaan kejang atau kacau. Ketertiban pada pekerjaan yang dilakukan bisa terwujud bila karyawan bersikap disiplin dan rasa ketertiban yang profesional. Yang ke-11 yaitu keadilan atau equity, yaitu sesuatu yang mampu memunculkan kesolidaritasan dan ketaatan karyawan, memakai pengkoordinasian keadilan dan kebaikan atasan ketika memimpin bawahan, dan memicu tumbuhnya rasa patuh terhadap kekuasaan yang ada. Yang ke-12 yaitu stabilitas jabatan kepada kepegawaian atau stability of tenure of personnel. Prinsip ini diciptakan karena dalam perputaran karyawan yang tinggi tentu mengakibatkan ongkos yang tinggi pula pada produksinya. Karena waktu karyawan bekerja akan niscaya lebih baik jika menerima sistem keamanan pekerjaan dan jenjang karir yang sesuai. Yang ke-13 yaitu inisiatif atau inisiatif adalah prinsip manajemen yang menyatakan seorang pemimpin wajib cerdik serta mampu menaruh inisiatif. Inisiatif timbul karena berdasarkan pada diri seseorang yang mempergunakan daya pikirnya. Inisiatif akan membuat sesuatu perintah yang berguna pada merampungkan suatu pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu semangat kesatuan, esprit de corps. Di dalam prinsip manajemen ini, di mana setiap pegawai terdapat rasa kesatuan, senasib, sepenanggulangan yang akan membentuk semangat kerjasama yang baik ke depannya. Pembahasan kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai tipe struktur organisasi. Tipe organisasi dari klasifikasi yang dikemukakan oleh Sutarto tahun 1991, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu organisasi formal dan informal. Yang kedua, organisasi primer dan sekunder. Dan yang ketiga, organisasi berdasarkan sasaran. Yang pertama yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Dalam organisasi formal dapat memiliki suatu struktur yang ditetapkan melalui suatu berhubungan dengan kekuasaan, otoritas, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban. Sedangkan untuk organisasi informal sendiri akan terorganisasi secara lepas atau fleksibel, tidak terumuskan, baik, dan bersifat mendadak. Yang kedua yaitu organisasi primer dan organisasi sekunder. Organisasi primer yaitu menuntut keterlibatan lengkap langsung dan emosional para anggotanya. Organisasi tersebut memiliki karakteristik yang berhubungan dengan bersifat langsung, secara mendadak, dan bertatapan muka. Sementara untuk organisasi sekunder, hubungan yang masih ada bersifat intelektual, rasional, serta kontraktual. Di sini terlihat hubungan timbal balik, baik itu formal dan impersonal, dan tidak lupa juga mengenai kewajiban yang dinyatakan secara eksplisit. Yang ketiga yaitu organisasi yang diklasifikasikan berdasarkan sasarannya. Organisasi ini berdasarkan sasaran, biasanya berhubungan dengan pelayanan, kegiatan, ekonomi, kebutuhan rohani, organisasi yang berhubungan dengan keamanan, serta organisasi pemerintahan. Selanjutnya yaitu membahas mengenai bentuk struktur organisasi yang diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama fungsional, yang kedua divisional, yang ketiga matriks, yang keempat tim, dan yang terakhir atau yang kelima jaringan. Yang akan dibahas pertama yaitu fungsional. Pengertiannya sendiri yaitu orang-orang yang dikelompokkan ke dalam departemen-departemen berdasarkan kecenderungan keterampilan dan kegiatan-kegiatan kerja. Untuk bentuk bagan struktur organisasinya yaitu sebagai berikut. Yang kedua adalah divisional.
Departemen yang dibedakan dalam divisi yang berbeda atas kesamaan antara produk, program, atau daerah geografis. Perbedaan keterampilan adalah dasar dari organisasi dan bukan tren keterampilan. Untuk bentuk struktur organisasi yaitu seperti gambar berikut. Yang ketiga, matriks. Matriks merupakan rantai komando divisional dan fungsional, dihubungkan secara bersamaan dan dibebankan ke yang lainnya pada departemen yang sama. Terdapat 2 rantai komando dan beberapa karyawan menaruh laporan dalam 2 bos. Untuk bentuk struktur organisasinya yaitu seperti gambar berikut. Yang keempat yaitu tim. Tim dapat diartikan bahwa organisasi menciptakan serangkaian tim untuk merampungkan tugas dan spesifikasi untuk mengkoordinasikan departemen-departemen utama. Bentuk dari bagian struktur organisasi tim sendiri yaitu sebagai berikut. Yang terakhir atau yang kelima adalah jaringan. Jaringan dapat disimpulkan jika organisasi menjadi pusat relatif kecil dibandingkan dengan organisasi lain yang menggunakan fungsi cukup serius. Departemen yang bersifat independen dan melayani kontrak menggunakan sentral untuk menerima keuntungan. Untuk bagian struktur organisasi yaitu seperti gambar berikut. Bab ketiga atau bab yang terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai budaya perusahaan. Budaya perusahaan bisa didefinisikan menjadi suatu sistem nilai-nilai atau values, keyakinan-keyakinan, beliefs, asumsi-asumsi, assumptions, atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah usang berlaku, disepakati dan diikuti para anggota suatu perusahaan menjadi panduan, konduit, dan pemecahan perkara-perkara pada perusahaannya. Budaya perusahaan pula diklaim menjadi budaya organisasi, yaitu seperangkat nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah usang berlakunya, dianut para anggotanya perusahaan atau karyawan menjadi suatu kebiasaan, konduit pada perumpamaan perkara-perkara perusahaannya. Budaya perusahaan juga memiliki 4 fungsi yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi distinctions, artinya budaya kerja menciptakan perbedaan yang jelas antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang kedua yaitu fungsi identitas, yaitu budaya perusahaan memberikan rasa identitas kepada para anggota perusahaannya. Yang ketiga yaitu fungsi keterlibatan, adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan komitmen untuk suatu yang lebih besar dari kepentingan individu. Yang keempat yaitu fungsi sosial. Dalam hal ini, budaya bertindak sebagai perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan memberikan standar yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh karyawan untuk dikatakan dan untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan budaya perusahaan, yaitu di PT Aneka Tambang Tbk, yang membuat perusahaan bisa melakukan inovasi dan berani untuk mengambil resiko. Perhatian terhadap detail, orientasi, hasil, orientasi individu, orientasi kelompok, agresivitas, dan stabilitas di dalam kegiatan operasional yang ada. Dengan demikian, budaya perusahaan yang dikelola secara efektif sebagai alat manajemen akan berpengaruh menjadi suatu pendorong bagi karyawannya untuk berperilaku positif, berdedikasi, dan produktif. Nilai-nilai budaya tidak terlihat, tetapi merupakan kekuatan yang mendorong perilaku untuk menghasilkan suatu efektivitas kinerja perusahaan. Sekian video dari saya mengenai pembahasan pembentukan struktur organisasi. Jika ada salah kata atau yang lainnya saya minta maaf dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.